Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi semua. Jadi untuk memulai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga pada pagi hari yang indah ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan satu apapun dan dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari yang indah ini, tak lupa kami juga memohon bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau pimpin setiap apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi sesama dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kasih dan kuasa-Mu nyata tercurah bagi kami semua pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk renungan Tuhan pada pagi hari ini itu aku ambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Perkelahian Daud dengan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, kita pasti udah pernah dengar atau udah pernah tahu tentang cerita kali ini kan, yaitu cerita tentang Daud saat melawan Goliat. Jadi untuk kali ini tuh kita bakal flashback ke cerita itu. Daud tuh seorang gembala domba yang penampilan luarnya tuh sangat tidak menarik, memiliki badan kecil dan sangat gak layak buat jadi seorang prajurit. Baju perang Raja Saul aja sampai besar buat dia dan bikin dia buat susah berjalan. Nabi Samuel gak memperhitungkannya ketika ia dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang kelihatan nampak kekar dan besar. Tapi Daud memiliki hal yang berbeda, yang gak dimiliki oleh kakak-kakaknya dan gak dimiliki oleh semua prajurit Israel, juga termasuk Raja Saul. Apa yang ia miliki yang gak dimiliki orang lain? Yaitu iman yang luar biasa kepada Tuhan. Ia percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu dan sanggup mengatasi semua masalahnya. Goliat yang berbadan besar seperti raksasa berdiri di hadapannya, tapi nyali Daud itu tentu sangat-sangat gak ciut. Ia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Apa yang terjadi kemudian pada Daud? Ia mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah umban batu. Itu semua terjadi karena Tuhan yang menolong, karena ia melihat iman Daud yang teguh dan sungguh. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita dalam kehidupan kita tuh terkadang ada masalah yang nampak sangat besar dan mengancam kita. Masalah itu bagaikan Goliat yang berdiri mencemoohkan dan hendak mengalahkan kita. Tapi ingat teman-teman, jangan takut dan jangan putus pengharapan. Kuatkanlah hati kita dan bangunlah dengan Tuhan. Kalau kita bersandar pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri, jelas kita nggak mampu. Oleh karena itu teman-teman, bersandarlah kepada Tuhan yang akan memampukan kita. Teman-teman, pada Zakaria 4 ayat 6 di sini tuh berkata, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Roh Tuhan sanggup mengatasi semua masalah kita. Bersama Tuhan, kita akan berkemenangan. Juga di sini tuh dalam Matius pasal 17 ayat 20 itu berkata, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Amin. Teman-teman, hari ini tuh ada gak di sini yang imannya udah mulai longsor karena tekanan masalah di kehidupan teman-teman? Atau adakah yang iman teman-teman mulai lemah karena persoalan? Saat ini teman-teman, Tuhan mau kamu itu untuk bangkit kembali. Ingatlah akan kasih dan kuasa-Nya.
Tuhan Yesus ada beserta kamu dan sanggup memberikan pertolongan yang teman-teman perlukan. Bagian kita adalah beriman dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan untuk berkarin dan menyatakan mujizatnya. Teman-teman, kuatlah dalam iman dan jangan takut, sebab gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi cukup sekian untuk renungan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa di pagi hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hati kami. Kiranya Bapa, firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini semakin menguatkan kami, agar kami dapat seperti Daud yang imannya teguh dan sungguh. Meskipun mungkin saat ini kami masih terlihat kecil dan masih sekolah, namun kami melakukan apapun di kehidupan kami untuk-Mu dengan setia Bapa. Sama seperti batu kecil yang diumban Daud, kami percaya kehidupan kami yang sederhana ini juga dapat Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa. Kami mau terus setia ya Tuhan, bentuklah kami, pakailah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. God bless you guys, dadah.